Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendaftaran umroh. Ya, jadi dengan adanya penjelasan yang akan disampaikan ini, Abah berharap Bapak Ibu yang bercita-cita ingin umroh, harapannya mudah-mudahan diberi aman, selamat, lancar, dan barokah. Jadi dalam video ini Abah akan mengedukasi, memberikan pengetahuan bagaimana sih caranya mendaftar umroh agar terlaksana aman, selamat, lancar, dan barokah. Karena mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ada orang itu pernah umroh tapi ternyata ditelantarkan, ya. Ada juga pernah mendaftar umroh bahkan sudah lunas ternyata tidak berangkat, ya. Bahkan tempo hari pernah ada juga telepon ke saya bahwa dia sudah mendaftar kemudian diberangkatkan, ya, dari Sumatera ke Soekarno-Hatta, nginap di hotel, ternyata 4 hari 4 malam tidak juga diberangkatkan. Nah, dengan adanya hal-hal yang seperti ini, untuk itu saya akan memberikan beberapa penjelasan, ya, supaya Bapak Ibu bisa terlaksana dengan baik. Ingat, ada beberapa hal di sini, ada 7 yang perlu dilakukan. Yang pertama, kalau orang itu ingin umroh 1, ya, pastikan biro travelnya itu resmi dan berizin dari Kementerian Agama. Kemudian perhatikan track recordnya. Apabila dia ada di Instagram, perhatikan testimoni dari para jamaahnya. Kemudian juga perhatikan apakah di dalam pendaftarannya itu Bapak Ibu merasa nyaman, ada hal-hal kejanggalan apa tidak, itu ya. Nah, dan yang terpenting mengenai travel umroh yang resmi ini, Bapak Ibu berhak menanyakan. Contoh misalnya, Bapak Ibu ingin umroh di bareng ke ICT dibimbing Abah Jojo umpamanya. Bapak Ibu berhak boleh nanya ke saya, Abah, ICT ini bagaimana dengan legalitasnya? Ada enggak? Nah, insya Allah nanti Abah kasih. Kalau Abah kan begitu kalau ada yang nanya, karena ada, ya. Ada surat-suratnya nanti di-share, ya, mengenai legalitas PT ICT. Kebetulan Abah kan PT-nya PT ICT, itu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu boleh kalau ingin mendaftar minta surat-suratnya, dalam artian tuh, ya, ada kan melalui foto, melalui WA, supaya di-share ke Bapak Ibu agar jelas mengenai legalitas dari biro travelnya, ya. Kemudian setelah biro travelnya berizin resmi, legalitasnya jelas, silahkan Bapak Ibu harus tahu. Ini yang kedua, harus tahu siapa yang membimbing manasik umrohnya. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu? Ya, tidak semua orang di dalam menyampaikan ilmu agama, di dalam menyampaikan manasik umrohnya itu, terkadang, ya, ada juga sebagian orang itu sulit untuk menerimanya. Sudah dijelas-jelaskan panjang lebar, ternyata nggak masuk. Maksudnya nggak masuk ke pikirannya, tidak paham. Nah, berarti silahkan cari yang sekiranya klik dengan Bapak Ibu yang akan umroh. Siapa kira-kira nih gurunya? Siapa nih kira-kira yang menyampaikannya? Siapa yang akan membimbing umroh saya ini siapa? Itu ya. Kenapa? Karena ingat, yang namanya ibadah perlu berilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu kan berarti kan harus pas dengan diri Bapak Ibu. Harus pas. Kalau pas, apa yang disampaikan oleh ustaznya, insya Allah Bapak Ibu bisa paham. Itu ya, usahakan. Nah, kemudian bisa menanyakan, ya, bagaimana cara manasik umrohnya. Itu boleh kita tanyakan, ya. Kemudian tanyakan manasik umrohnya berapa kali. Nah, ini Abah jelaskan contoh. Kalau di Abah ini yang daftar ke Abah itu, karena menerima
pendaftaran dari seluruh Indonesia, Abah itu dalam menyampaikan ilmu manasik umrohnya ya, sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali melalui online Zoom. Biasanya tiap hari Minggu, sebulan sebelum keberangkatan, dan durasinya yaitu kurang lebih sekitar 2 jam, dan ada sesi pertanyaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu paham, kemudian tidak ada unek-unek, bisa menyampaikan langsung. Kalau Abah seperti itu, ya. Kemudian, kalau Abah itu biasanya ada yang namanya sesi manasik umroh yang langsung bertemu. Ini biasanya yang dekat-dekat, Abah undang yang terdekat se-Jabodetabek. Karena Abah ini kan domisilinya di Jakarta. Tuh ya. Dan pada saat pelaksanaan manasik umroh yang langsung itu, biasanya Abah buatkan videonya. Nanti dibuatkan videonya agar Bapak Ibu yang dari luar daerah juga bisa melihatnya sebagai mana yang Abah kerjakan. Tuh ya. Jadi kalau yang jauh-jauh akan mendapatkan online Zoom sebanyak 3 kali, yang dekat sekitar Jabodetabek 1 kali. Tapi kalau mau ikut online Zoom juga boleh, yang dekat-dekat boleh. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pada saat akan berangkat. Biasanya berkumpul di titik kumpul di Hotel Vape dekat bandara, kemudian Abah akan memberikan beberapa penjelasan-penjelasan pemantapan sebelum kita terbang. Tuh ya. Jadi ada 4 kali kalau di Abah seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu mendaftar di Traveline, silahkan tanyakan. Ya, tanyakan bagaimana cara manasik umrohnya, siapa yang mengajarnya. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini hanya sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu. Ya. Tempo hari ada yang telepon ke saya pada saat saya akan sholat maghrib. Dia telepon, ternyata setelah telepon dia menangis. Nah, kemudian dia bercerita bahwa saya ingin sekali umroh dan saya dibiayai oleh anaknya. Hanya saja yang dia merasa sedih ini, dia inginnya yang bimbing itu saya. Nah, sedangkan putranya atau anak-anaknya itu merasa khawatir karena jauh. Ya, dia tinggalnya tidak di Pulau Jawa. Dia khawatir katanya, jadi dititipkan ke tetangganya. Sedangkan pemahaman dari orang tuanya ini masalah ibadah. Dia ingin ibadahnya betul-betul dibimbing oleh saya, dan juga dia sudah melihat, mungkin sering melihat video-video saya itu banyak juga yang mendaftar dari luar daerah. Hanya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa karena anaknya malah nuntunya ke tempat yang lain. Nah, untuk itu dengan adanya hal kejadian ini, saya menyarankan, ini hanya sebagai saran saja, buat putra-putrinya yang ingin mengumrohkan kedua orang tuanya, lebih baiknya tanyakan kira-kiranya untuk pembimbingnya cocoknya siapa, bagaimana. Itu supaya didiskusikan, dimusyawarahkan, supaya sebagai orang tua merasa senang, bahagia. Ya, karena apa? Betul diumrohkan, tapi hatinya itu dia nelongso. Hatinya itu merasa bagaimana ya, seperti itu. Dia cerita terhadap diri saya. Ya. Nah, bukan berarti harus ke saya, bukan. Tanyakan kira-kira bagaimana kalau pembimbingnya ini siapa umpamanya. Boleh, silakan tanyakan. Ya. Supaya orang tua betul-betul bahagia. Karena kalau masalah ibadah ini kan tadi Abah sudah jelaskan, diusahakan dinomorsatukan masalah ibadah. Karena kita membutuhkan ilmu. Terlebih yang namanya ibadah umroh kan bukan amalan sehari-hari. Terkadang orang yang pernah umroh, kemudian tahun depan ingin umroh, harus kembali menderes. Dan tentunya Abah menyarankan, silahkan ya, disesuaikan dengan orang tuanya. Ikuti hati nurani orang tuanya, kemana kira-kiranya dia inginnya. Nah, sebagai anak, baiknya tadi tidak perlu khawatir. Ya. Banyak orang yang mendaftar ke saya itu ada dari Papua, dari Kalimantan. Itu kan jauh-jauh. Mungkin bisa lihat, orangnya bisa pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Ya, ini kalau mau mendaftar ke saya. Kalau umpama ke biro travel yang lain, kalau dianya cocoknya itu, alangkah baiknya tidak perlu khawatir, silahkan titipkan saja ke pengurusnya. Tuh ya, pasrah saja, yang penting orang tuanya bahagia. Dan tentunya bisa menerima tadi ya pembekalan dari pembimbingnya, ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya.
diusahakan Bapak Ibu tanya pembayarannya kemana. Kalau di Abah biasanya, Abah ini dilarang menerima uang pendaftaran. Karena ini kan perusahaan besar, jadi uangnya itu larinya, maksudnya kalau ada orang yang mendaftar itu ke nama perusahaan. Namanya PT Indo Citra Tamasya, ada nomor rekeningnya, namanya rekening perusahaan. Dan ini selalu diaudit Bapak Ibu, kalau di perusahaan besar seperti itu. Tidak bisa misalnya yang punyanya semaunya pakai dan lain sebagainya, tidak bisa. Tuh ya. Jadi diusahakan daftar, pada saat mendaftar tuh uangnya yang nerima siapa, bagaimana prosedurnya. Nah di sini hanya sebagai saran saja, ya. Saran, kalau saran itu kan bisa dipakai, bisa tidak. Diusahakan cari yang sekiranya yang nerima uangnya itu perusahaan, tuh ya. Nah, tapi apabila memang kebetulan ada juga kan tempo hari orang itu datang ke saya, dia nggak ngerti bagaimana transfer, berarti kan saya terima dulu, kemudian saya transfer ke perusahaan, nanti ada namanya kwitansi dari perusahaan. Ya, tetap seperti itu prosedurnya kalau di ICT. Entah kalau di tempat yang lain, ya. Kemudian selanjutnya, ya, diusahakan Bapak Ibu tahu berangkatnya, maksudnya jadwal keberangkatannya. Contoh, ya, insya Allah Abah ini kan akan berangkat membimbing jamaah di bulan Oktober. Ya berarti kan bulan Oktober harus dipersiapkan, betul nggak di bulan Oktobernya? Jangan pada saat mau berangkat Oktober ternyata diundur lagi. Apakah ada seperti itu? Insya Allah ada. Nah untuk itu makanya kan tadi dilihat dari track recordnya, testimoni dari orang-orang yang pernah umroh. Kemudian selanjutnya tanyakan pesawatnya apa. Apakah pesawatnya mampir-mampir dulu apa tidak? Karena ini berkaitan dengan harga Bapak Ibu. Kalau pesawatnya langsung biasanya harganya lebih mahal dibandingkan yang mampir dulu, namanya transit dulu. Tuh ya. Kemudian tanyakan hotelnya. Hotelnya apa umpamanya? Ya harus tahu. Ya. Dan mengenai pesawat dan hotel ini ya berkaitan dengan harga. Semakin mahal harganya, insya Allah biasanya hotelnya semakin dekat ke haram. Baik itu di Mekah maupun di Madinah. Ini berkaitan dengan harga paket yang Bapak Ibu pilih. Ya, contoh tempo hari kan Abah baru kemarin pulang itu harganya 35 jutaan. Ya seperti itulah hotelnya. Kemudian ada paket ekonomis yang harganya di bawah 30 juta. Ya beda lagi seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu harus tahu berapa lamanya. Kadang ada yang namanya paket umroh itu 9 hari, 10 hari, 12 hari, bahkan lebih dari itu juga ada. Nah, ini berpengaruh ke harga. Jangan disamakan dengan ya, 9 hari. Ada kan perjalanan 9 hari, ada yang 12 hari. Itu sangat-sangat berbeda. Semakin lama, semakin mahal harganya. Kan Bapak Ibu nginepnya lama di Mekah Madinahnya. Tuh ya. Nah, kalau ada yang bertanya, Abah idealnya menurut Abah berapa hari? Ini menurut Abah ya. Kalau menurut Abah, ambil yang 12 hari paketnya. Yang Abah rasakan itu, kalau 12 hari itu rasanya target-target ibadah itu insya Allah semuanya ya tercapai lah. Ya. Jadi tidak terburu-buru. Karena kalau 12 hari itu kan berarti kan 10 hari di Mekah Madinahnya. Ya. 2 hari untuk perjalanan. Nah itu ya, tata cara pendaftaran umroh yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini merupakan suatu edukasi untuk Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana Abah kalau umpama saya ingin daftarnya ke Abah? PT-nya apa? Memang ada yang tanya seperti itu. Di sini saya jelaskan. Jadi PT Indo Citra Tamasya bekerja sama dengan Abah Jojo Official ya, menerima pendaftaran umroh. Ya, menerima pendaftaran umroh dari seluruh Indonesia. Berarti tidak perlu datang ke sini ke kantornya, atau ada nggak di daerah saya kantornya, tidak perlu karena sekarang kan zamannya canggih. Yang penting Bapak Ibu sudah punya handphone dan ada internet. Insya Allah seluruh Indonesia sudah ada internetnya. Itu bisa dilakukan. Karena apa? Untuk menekan harga. Contoh, kalau Abah buka misalnya kantor di mana, itu kan butuh gedung, butuh apa. Nah, sedangkan sekarang ini zamannya sudah canggih, sudah bisa melalui HP. Yang penting terkoordinasi dengan baik. Tuh ya, yang penting ada internetnya. Nah, kemudian caranya bagaimana kalau daftar ke PT Indo Citra Tamasya dan ingin yang mengajari
yang ingin dibimbing ibadahnya sama saya. Yang pertama, Bapak Ibu niatkan yang kuat. Ini harus berani, dalam artian memang harus niatnya yang kuat. Jangan maju mundur, mantapkan. Terlebih kalau misalnya domisilinya jauh, harus berani. Karena ini urusan ibadah. Kemudian yang kedua, siapkan KTP, kemudian kartu keluarga, dan paspor. Kalau sudah punya paspor. Kalau belum, nanti dibuatkan surat rekomendasi untuk membuat paspornya. Tuh ya. Nah, apabila sudah punya, KTP punya, paspor punya, kemudian kartu keluarga punya, silahkan dipoto pakai HP, kirimkan ke WA. Ada nomor admin Abah, namanya Ibu Nur. Nah, kemudian tanyakan, setelah ini apa? Nah, biasanya akan diarahkan untuk mendaftar, yaitu dengan cara DP 5 juta. Nah, kan saya tidak kenal Ibu Nur ini siapa. Caranya, minta nomor Abah Jojo. Boleh WA, boleh juga video call. Supaya apa? Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh. Tanya ke Ibu Nurnya, Bu Nur, saya ingin komunikasi dengan Abah Jojo, boleh apa tidak? Kapan? Bisa tidak video call dulu sebelum saya transfer? Boleh seperti itu. Ya, untuk memastikan betul ini Abah Jojo apa bukan? Ya, seperti itu. Boleh seperti itu. Ya. Kemudian, ya, jelas diusahakan Bapak Ibu yang sehat jasmani dan rohani. Ya, hanya saja umpamanya. Ternyata umpamanya ada orang ingin umroh, tapi sudah sepuh, jalan juga susah, bagaimana? Bisa. Semua bisa dikompromikan. Karena tempo hari ini baru kemarin ada jamaah itu yang kesulitan untuk berjalan. Dari mulai Indonesia pakainya kursi roda. Apakah bisa? Bisa. Ya, orangnya kan sudah sampai mungkin pulang. Kebetulan beliau ini dari Padang. Abah kan di Jakarta. Mereka dari Padang, Bapak Ibu. Daftar umrohnya ke ICT. Ya, semua bisa dikondisikan, yang penting ada biayanya, bisa untuk mendaftar, bisa untuk nyewa kursi roda dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian apabila seseorang itu sudah mendaftar 5 juta, DP cukup 5 juta, akan mendapatkan apa? Perlengkapan umroh. Nah, perlengkapan umrohnya yaitu berupa koper. Ini kalau laki-laki dapat kain ihram, kemudian buku doa, ada sabuk, kemudian juga ya, tas paspor, kemudian kain batik. Nah, kain batiknya ini ya, silahkan boleh ya, dijahit menurut selera, boleh tangan panjang, tangan pendek, dan juga akan mendapatkan tas kabin. Itu untuk laki-laki. Nah, kalau untuk wanitanya, ya, koper, kemudian kerudung, kain batik, buku doa, tas paspor, dan juga tas kabin. Itu ya. Itu kalau Bapak Ibu sudah DP 5 juta. Tidak perlu sampai puluhan juta, tidak perlu Bapak Ibu. Cukup DP 5 juta saja. Nanti insya Allah akan mendapatkan perlengkapan yang tadi saya jelaskan. Kemudian akan dijelaskan Bapak Ibu ini akan mendapatkan manasik umroh. Kalau keberangkatannya bareng dengan Abah, berarti akan mendapatkan tadi ya, manasik umrohnya sebanyak 3 kali lewat Zoom, ya, lewat Zoom meeting, ya, online Zoom. Nah, jadi Bapak Ibu yang berada di luar Pulau Jawa, baik itu Kalimantan, Sulawesi, bahkan kemarin juga ada yang mendaftar itu dari Papua. Apakah bisa? Bisa, semuanya bisa sekarang Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Yang penting Bapak Ibunya sudah cocok dengan apa yang saya sampaikan, karena tidak semua orang di dalam penyampaian ilmu agamanya, terkadang kan ada orang itu menyampaikan dia ahli hadis-hadis dan lain sebagainya, tetapi kadang-kadang cocok-cocokan, ada juga orang yang sulit untuk mencernanya. Nah, apabila Bapak Ibu cocok, pelik, ikuti kata hati, karena ini urusan ibadah. Kalau memang cocok, ingin dibimbing oleh Abah Jojo, bismillah. Tidak perlu mendengarkan tetangga, tidak perlu khawatir katanya karena nggak ada teman dan lain sebagainya. Orang kemarin itu kan dari Papua sendiri, Bapak Ibu. Bisa pulang, insya Allah sudah kerja kembali ke kantornya. Ya, kemarin juga kan ada yang dari Padang, 2 orang, yang satunya pakai kursi roda.
insya Allah sudah ada di rumah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi ya akan mendapatkan manasik umroh secara langsung. Bagi yang domisili di Jabodetabek, nanti akan dikumpulkan di Pondok Gede, tempat asrama haji untuk mendapatkan manasik umroh secara langsung. Bagi yang jauh-jauh tadi kan online Zoom 3 kali. Ya, dan sesinya nanti ada pertanyaan. Dan yang terakhir akan mendapatkan bimbingan terakhir pada saat akan keberangkatan. Karena biasanya ya, rombongan Abah Jojo ini kumpul di Hotel Vape yang dekat dengan bandara. Dari mana-mana berangkatnya melalui Soekarno-Hatta. Ya, baik itu mendaftarnya di Kalimantan, di mana ujung-ujungnya nanti pada datangnya ke Jakarta ke sini. Ya. Karena apa? Pesawatnya dari Soekarno-Hatta. Nah, di hotel itu nanti akan mendapatkan bimbingan manasik terakhir. Berarti totalnya semuanya 4 kali. 3 kali Zoom, 1 kali pertemuan, dan 1 kali pada saat akan berangkat. Nah, dan nanti pada saat sebulan sebelum berangkat akan dibuatkan grup WA. Siapa saja yang mendaftar, semuanya nanti saling berkomunikasi. Dan yang lebih istimewa lagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mendaftar langsung ke Abah Jojo Official, nanti akan mendapatkan buku panduan khusus. Ya, kurang lebih sebesar ini, ya. Lebih besar dikit. Nah, itu Abah susun dari hadis-hadis tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umroh. Itu yang pertama, karena yang satu itu namanya buku tata cara ibadah umroh yang mudah. Kemudian akan mendapatkan buku tuntunan sholat-sholat sunnah, dzikir-dzikir, dan sebagainya sebagai bekal ibadah ilmu di Tanah Suci. Supaya nanti Bapak Ibu bisa maksimal ibadahnya. Ya, dibimbing langsung sama Abah cara-caranya bagaimana, dan dibekali dengan 2 buku itu. Nah, itu yang istimewanya apabila Bapak Ibu langsung mendaftar ke Abah Jojo Official. Ya. Dan untuk keberangkatan kali ini Bapak Ibu, insya Allah, karena kan sebentar lagi bulan puasa, ya, setelah puasa ada hajian. Tapi kalau Bapak Ibu umpamanya ingin umrohnya di bulan Ramadan, apakah PT ICT mengadakan umroh? Ada. Hanya saja Abahnya tidak ikut. Ya, Abahnya memang ada jadwal-jadwal keberangkatannya tersendiri. Ya. Jadi ada yang namanya di bulan Ramadan ada. Setelah hajian kan juga ada, bulan Juli insya Allah ada. Ya. Nah, kemudian umpama ada yang nanya, Abah, yang sekiranya langsung Abah sendiri yang mimpin ke sana, ada tidak ada yang namanya paket umroh di bulan Oktober. Jadi nanti Abah akan membimbing jamaah-jamaah umroh dari mulai awal sampai akhir di bulan Oktober, insya Allah. Mudah-mudahan Abahnya sehat, tuh ya. Adapun Bapak Ibu umpama mendaftar selain di bulan Oktober, contoh mendaftar di bulan Juli pada saat awal musim, itu bagaimana Abah? Tetap nanti insya Allah Abah sendiri yang akan mengajari, membimbing ibadah umrohnya. Tetap dikasih buku panduan yang Abah berikan tadi yang sudah Abah susun. Tetap dibimbing, hanya saja Abahnya tidak ikut ke sana. Bedanya hanya seperti itu saja. Dan Abah pantau melalui WA bagaimana caranya di sana, barangkali ada yang perlu ditanyakan dan sebagainya. Dan di sana Bapak Ibu sudah ada timnya yang bakal menerima Bapak Ibu, nanti disesuaikan dengan apa yang pernah Abah ajarkan. Jadi semuanya TikTok, walaupun Abahnya tidak ikut ke sana. Toh Bapak Ibu kan sudah dibekali ilmunya, tinggal praktekkan saja di sana, tuh ya. Jadi ilmunya akan tetap disampaikan dari sini, dibekali semua ilmunya, keilmuannya. Barulah setelah itu Bapak Ibu nanti ada yang menerima timnya, yaitu Mutawib di Saudi, tuh ya. Kalau kebetulan Abahnya tidak ikut, jadi tetap digembleng di sini, dibimbing di sini dulu, ya. Kemudian umpama ada yang bertanya, ya, Abah, saya ini sudah DP 5 juta, bagaimana cara pelunasannya? Nah, pelunasannya, ini contoh, Abah membuka pendaftaran untuk bulan Oktober. Ya, dari sekarang ini kan sudah banyak yang mendaftar, ada dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dari Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu daftarkan, tadi sudah 5 juta. Selanjutnya boleh dicicil.
Contoh, saya 2 bulan sekali deh 10 juta umpamanya. Boleh seperti itu. Yang penting ingat, sebulan sebelum keberangkatan sudah harus lunas. Ini untuk meringankan Bapak Ibu, tidak langsung harga 30 juta langsung bayar 30 juta, tidak. Tuh ya. Nah, adapun mungkin ada yang bertanya juga. Namanya kan sesuatu hal yang kita tidak tahu. Ternyata di qadar Allah umpamanya ada seorang bapak-bapak, kakek-kakek mendaftar. Kemudian pada saat 3 bulan sebelum keberangkatan, tiba-tiba di qadar Allah ternyata dipanggil oleh Allah. Tiba-tiba wafat umpama atau meninggal. Bagaimana Abah? Nah, uang itu tidak hilang, ya, tetap bisa dilanjutkan oleh keluarganya. Bisa istrinya, bisa anaknya, ya, bisa cucunya, boleh silahkan dilanjutkan, boleh seperti itu, ya. Kemudian umpama lagi, Abah bagaimana pada saat sebulan keberangkatan, saya belum penuh, belum bisa melunasinya. Nah, itu caranya bisa diundur. Nanti pada saat keberangkatan berikutnya, tinggal minta ke Abah, tolong diundur, saya maunya diundur berapa bulan pada saat Abah akan berangkat lagi. Boleh seperti itu. Jadi, ada beberapa kemudahan-kemudahan di PT ICT ini. Tujuannya adalah bagaimana caranya di dalam melayani tamu-tamu Allah ini tadi, ya, mudah-mudahan ya, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, bisa amanah, dan tentunya bisa memuliakan tamunya Allah. Itu PT ICT. Dan jelas yang namanya PT ICT, Bapak Ibu, sudah berkali-kali Abah membimbing jamaah-jamaahnya, ya, yang Abah rasakan sendiri juga, semuanya ya berjalan amanah, aman, selamat, lancar, dan barokah. Itu ya. Nah, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memantapkan untuk Bapak Ibu yang berdomisili mungkin jauh, tidak usah khawatir. Yang penting ikuti kata hati. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah mantap dengan ajaran-ajaran, dengan ilmu yang Abah berikan, tidak usah ragu, tidak perlu memikirkan teman, tidak perlu memikirkan siapa di sampingnya, tidak perlu. Bismillah, pasrah kepada Allah, saya mendaftar, hubungi Abah. Ya, ada manajemen Abahnya, nanti dikasih nomornya. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.